Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yoyo Maria dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Pada kesempatan ini akan membicarakan tentang rancangan teks editorial yang merupakan bagian terakhir dari bab teks editorial. Rancangan teks editorial yang akan kita bahas terdiri dari dua bagian, yaitu tentang penyusunan teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Mari kita sama-sama menelaah bagaimana cara menyusun teks editorial. Untuk menyusun teks editorial harus melakukan kegiatan berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Untuk langkah pertama ini, kita harus ingat bahwa sebuah teks editorial itu informasinya harus yang aktual, artinya yang terkini, kemudian yang fenomenal, itu banyak dibicarakan oleh masyarakat, dan yang kontroversial, yang menimbulkan berbagai pendapat, sehingga memungkinkan ada pendapat yang negatif dan ada pendapat yang positif. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Tentu saja di sini laporan yang objektif dan melakukan riset ini dalam artian untuk memberikan argumen yang kuat terhadap pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Langkah ketiga yaitu menganalisis masalah yang telah diangkat. Dari masalah yang sudah ditentukan, kita harus menganalisis terlebih dahulu sejauh mana kita bisa memberikan suatu informasi yang sifatnya akurat, yang bisa memberikan informasi yang banyak kepada masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat membuat teks editorial atau tajuk rencana, seorang penulis tidak saja memberikan informasi terkait informasi yang berlangsung atau yang terkini, tetapi juga seorang penulis harus memberikan sesuatu yang positif dalam artian mencari solusi atau memberikan saran atau memberikan kritis yang sifatnya membangun untuk perbaikan ke depannya. Dan ini bisa dinilai oleh masyarakat, yang tentunya masyarakat di sini akan bisa memilih. Kalau kita perhatikan teks editorial itu dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis. Itu yang menunjukkan bahwa sikap masyarakat bisa menilai terhadap apa yang diungkapkan oleh penulis. Misalnya hanya bisa menimbulkan kontroversial atau menimbulkan hanya memberikan informasi atau bergantung pada pemikiran pembaca itu sendiri. Yang terakhir adalah menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Ya, dalam hal ini kita sudah tahu bahwa pada saat kita menulis teks editorial, jangan lupa harus mengacu pada struktur dan kebahasaan. Salah satunya ditulis di sini yaitu menggunakan kata kerja yang merupakan tindakan-tindakan atau hal yang dilakukan oleh penulis di dalam karya tulisnya atau di dalam teks editorialnya. Dan tentu saja penulis di sini tidak menggunakan kata saya, melainkan penulis menggunakan orang ketiga yang biasanya dikenal dengan menggunakan kata kita. Setelah kita bisa membuat sebuah teks editorial berdasarkan langkah-langkah yang tersebut di atas, pembahasan terakhir yaitu tentang langkah-langkah menyunting teks editorial. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam menyunting teks editorial. Diawali dengan membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata atau pola kalimat. Tentu saja di dalam langkah pertama ini kita harus mengimbangi dengan pengetahuan yang kita miliki tentang bagaimana tata cara menulis yang baik dan benar.
Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat dan tidak tepat. Hal ini dilakukan supaya teks editorial yang kita baca, yang kita analisis, menjadi sebuah teks editorial yang baik, tidak saja berdasarkan informasinya, tapi juga berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Di dalam memahami atau di dalam menelaah sebuah paragraf, kita harus mengacu pada apa yang disebut dengan kohesi dan koherensi, yaitu perpaduan antara kalimat demi kalimat atau perpaduan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Dan terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak urut. Itu dilakukan setelah 3 bagian yang di atas kita sudah melakukan hal-hal yang belum sesuai, sehingga mengganti pada hal yang sesuai. Dengan tindakan yang keempat ini diharapkan teks editorial atau tajuk bencana yang masih mendapatkan kekurangan atau yang masih ada kekurangan dapat lebih diperbaiki sehingga mendekati kesempurnaan. Demikian materi yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.